Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sehat ya. Lakukan ikhtiar, langitkan doa. Semangat! Pada video kali ini kita akan membahas mengenai organisasi kehidupan. Seperti halnya organisasi pendidikan, dimulai dari dirimu sebagai bagian dari kelasmu, kelasmu bagian dari sekolahmu, sekolahmu bagian dari sekolah yang ada di kecamatan, dan selanjutnya ke atas, dan kamu merupakan unit terkecil pembentuk organisasi di pendidikan. Demikian juga dengan kehidupan mempunyai organisasi, di mana dimulai dari unit terkecilnya yaitu sel. Sel akan membentuk jaringan, jaringan akan membentuk organ, organ akan membentuk sistem organ, dan sistem organ akan terbentuk organisme atau individu. A. Sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan. Sel sebagai unit struktural artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel. Dan sel sebagai fungsional kehidupan artinya sel merupakan tingkatan struktural terendah yang masih mampu menjalankan semua fungsi kehidupan. Contoh, tumbuh dan berkembang, menghasilkan energi, reproduksi, dan lain-lainnya. Sel ada dua macam, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, yaitu bakteri dan ganggang biru pada kingdom Monera. Dan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, yaitu pada kingdom Protista, fungi, plantae, dan animalia. Makhluk hidup berdasarkan banyak sel penyusunnya dikelompokkan menjadi dua, yaitu makhluk hidup uniseluler, makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler merupakan makhluk hidup yang terdiri dari satu sel, contoh bakteri, amuba. Dan makhluk hidup multiseluler adalah makhluk hidup yang terdiri dari banyak sel, contohnya jamur, manusia, hewan, dan lain-lain. Sel terdiri dari tiga bagian utama, yaitu satu, membran sel. Membran sel atau membran plasma merupakan batas antara bagian luar dan dalam sel, berfungsi sebagai pengatur keluar masuknya zat dan pelindung sitoplasma. 2. Inti sel atau nukleus. Inti sel umumnya terletak di tengah-tengah sel, berbentuk oval atau bulat. Fungsinya sebagai pengatur seluruh kegiatan sel. Pada nukleus terdapat nukleolus atau anak inti, kromosom, dan nukleoplasma. 3. Protoplasma. Protoplasma merupakan cairan sel atau plasma sel yang bersifat koloid. Protoplasma dibedakan atas nukleoplasma, cairan inti atau plasma inti, dan sitoplasma, cairan atau plasma yang berada di antara membran inti dan membran sel. Selanjutnya kita lihat bagaimana struktur pada sel hewan dan pada sel tumbuhan. Selain tiga bagian utama sel, yaitu membran, inti sel, dan protoplasma, sel memiliki bagian-bagian lain. Pada sitoplasma terdapat organel-organel sel, yaitu komponen-komponen sel yang bersifat hidup. Beberapa organel sel, yaitu perhatikan gambar 1. Retikulum endoplasma yang disingkat dengan RE merupakan sistem membran yang menghubungkan membran inti dengan membran sel, berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan zat-zat ke bagian sel. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu RE halus dan RE kasar. RE kasar adalah retikulum endoplasma yang mengandung ribosom.
Re halus berfungsi sebagai tempat sintesa lipid dan metabolisme karbohidrat, sedangkan Re kasar berfungsi sebagai tempat untuk membantu sintesa protein. 2. Ribosom. Ribosom ada yang menempel pada retikulum endoplasma dan ada yang bebas, terdapat pada sitoplasma. Fungsi ribosom sebagai tempat pembentukan protein. 3. Badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan dalam memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh Re dan menyalurkannya. 4. Mitokondria. Mitokondria berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel, yaitu untuk menghasilkan energi. Semakin aktif sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Dan ada organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan, yaitu sentriol yang berfungsi di dalam pembelahan sel. Dan lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Dan ada bagian yang hanya terdapat pada sel tumbuhan, yaitu 1. Vakuola, yaitu ruang sel. Vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Pada hewan, walaupun ada, ukurannya kecil. Contohnya pada protozoa, protista mirip hewan, yaitu vakuola makanan sebagai tempat mencerna makanan, dan vakuola kontraktil berfungsi untuk mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Kemudian plastida. Plastida ada 3 macam, yaitu kloroplas. Plastida yang mengandung warna hijau atau klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Kemudian kromoplas. Kromoplas plastida yang mengandung pigmen selain klorofil. Kemudian leukoplas yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian dinding sel. Dinding sel melindungi sel dan juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dapat kamu lihat pada gambar bahwa sel hewan mengandung sentriol dan lisosom, sedangkan sel tumbuhan tidak. Dan sel tumbuhan mengandung vakuola, plastida, dan dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak. B. Jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang mempunyai fungsi dan bentuk yang sama. Jaringan pada tumbuhan ada 4, yaitu jaringan epidermis, jaringan parenkim pada batang seperti pada korteks, pada daun seperti palisade dan spons. 3. Jaringan pengangkut, xilem dan floem. 4. Jaringan penyokong atau penguat, yaitu sklerenkim, kolenkim. Jaringan pada hewan dan manusia ada 4, yaitu jaringan epitel, jaringan penyokong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel merupakan jaringan yang melapisi seluruh permukaan dalam dan luar dari tubuh dan organ tubuh. Berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ, pelapis saluran kelenjar, dan penerima rangsangan. Bentuk-bentuk sel epitel ada yang pipih, kubus, dan silindris, dan dapat tersusun dalam satu lapis sel atau berlapis-lapis. Contoh sel epitel pada dinding usus halus berbentuk silindris dan tersusun atas satu lapis. Jaringan penyokong berfungsi untuk menopang tubuh. Jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi jaringan ikat, tulang rawan, tulang keras, darah, dan getah bening atau limpa. Jaringan otot. Jaringan otot ada 3, yaitu jaringan otot lurik, jaringan otot jantung, dan jaringan otot polos. Jaringan saraf. Jaringan saraf tersusun dari
sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi untuk menerima dan mengirim rangsangan. Untuk jaringan tumbuhan dan hewan akan dibahas lebih lanjut pada bab yang lebih khusus. C. Organ-organ pada hewan dan tumbuhan. Organ adalah kumpulan dari beberapa macam jaringan yang berbeda akan membentuk satu kesatuan untuk melakukan fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan. Organ utama tumbuhan terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan organ lain seperti bunga dan buah dianggap sebagai modifikasi dari salah satu organ utama tersebut. Seperti bunga merupakan modifikasi dari daun. Organ pada hewan dan manusia. Contoh, mata, hidung, hati, lambung, dan lain-lain. C. Sistem organ dan organisme. Sistem organ adalah beberapa organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi kerja tertentu. Contoh sistem transportasi atau sirkulasi atau peredaran darah pada manusia yang terdiri dari organ jantung, arteri, vena, kapiler, dan sel-sel darah yang berfungsi mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh sel tubuh dan mengangkut zat hasil metabolisme yang tidak berguna keluar dari sel tubuh, serta melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Sistem organ lainnya yaitu sistem pernafasan, sistem gerak, sistem ekskresi, sistem reproduksi. Demikian juga pada tumbuhan terdapat sistem pengangkutan, sistem reproduksi, dan sistem lainnya. Kerjasama sistem organ yang membentuk organisme atau individu. Demikian pembahasan kita mengenai organisasi kehidupan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.